wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad imamil karamah, imamil barakah, imamil muttaqin, sayyidil ummah, hataman nabi la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hakama. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liyutammima karimal akhlaq. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, penyampai risalah. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, yang saya hormati pengurus Mushola Al-Mardiyah, juga hadir di tengah-tengah kita calon kades kepala desa Kenten apa itu laut, apa kita jaya, kita laut ya. Bapak Sagirman MSI dan Bapak Zamzam Ismail, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar tidak bisa saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak bisa saya sebutkan namanya, tanpa mengurangi rasa taklim dan hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Jam yang sekarang di dinding itu sudah jam 9:30. Ini pinternya, ini pengurus musola memang letakkan jamnya di situ, baca dijingok oleh ustaz. Dan jam berapanya, jadi tidak usah nak diomongin jam berapa. Ustaz tak tahu, 9:30. Ayo sekarang ini. Ibu-ibu yang di belakang jangan nyender, tak tahu tak tertidur lagi. Bu, masih? Bu, masih? Bapak-bapak masih? Masih hidup maksud aku tuh. Yang di luar masih ya? Anak-anak sudah ngantuk belum? Oh, ini ada murid-murid saya semua ini. Ada anak-anak saya semua di sini rumah tapis wajah Qur'ani, PPTU wajah Qur'ani. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Azza wa Jalla, yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita bersama. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kakek, begitu banyak nikmat Allah yang dicurahkan pada kita. Sehingga kalau lautan menjadi pintanya dan ranting-ranting pohon menjadi penanya, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita bersama. Aku ini bukannya enggak ngomong rumah ini lawang bataan, besak-besak suaranya, bukan hanya enggak. Ya, rumah inilah cara aku ngomong ini. Ya, ini Pak Zamzam, ya, ini kawan dari kawan Facebook kan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sudah ke-7 kali saya ceramah. Baru kemarin istirahat, ini lagi. Yang kemarin itu malam duduk di Koran, di jembatan 2, ceramah Maulid Nabi. Juga berudak seperti saya lihat pada malam hari ini. Panitianya juga sama Pak Ustadz, kami sudah payah-payah siang tadi masak nasi minyak. Nah, sama aja aku di sini tadi di rumah itu nasi minyak juga. Berarti makan ini nasi minyak kita malam ini, Pak. Tenang ya. Ayo, jangan ngantuk Pak ya. Kalau ngantuk aku balik. Ayo, aku ngomong dewek sini, kamu tidur lagi. Ayo, tidak lama-lama Pak. Aku tahu diri, jam 9:30 jadilah setengah jam baik gitu. Karena kita nak makan nasi minyak. Ayo Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih juga kepada Pak Jamal. Ini sahabat saya mengundang saya
pada malam hari ini datang ke rumah untuk meminta tausiah pada malam hari ini. Terima kasih memberikan kepercayaan pada saya pada malam hari ini untuk mengisi hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan nama Nabi itu bersalawat. Orang yang getah basah ketika disebut nama Nabi tidak galak mengucapkan salawat kepada Nabi. Padahal pada sekali kita mengucapkan 10 dibalas oleh Allah 10 kali, dihilangkan 10 kali kesusahan dan diberi 10 kali kebaikan. Ya, ketika sebut nama Nabi bersalawatlah kepada Nabi. Ya, mengapa? Karena cintanya Nabi kepada kita umatnya. Sampai-sampai ketika dia mau meninggal pun dia menyebut ummati, ummati, ummati. Itu kalau nyebut Nabi ya, tenang-tenang saja bah orang ngatain. Tak ganti rasa cinta, maaflah cinta kita kepada Nabi. Padahal Nabi begitu cintanya kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kalau bicara tentang Maulid Nabi kita sudah mengerti, sudah tahu. Kapan Nabi lahir sudah tahu. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah sudah tahu. Ya, mengapa sebut tahun gajah sudah tahu. Yang akan kita bicarakan pada peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini, kata Nabi, innama bu'istu linnabiyyi makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dulu sebelum datang Islam, sebelum Nabi datang, di Arab itu namanya zaman jahiliyah. Mengapa? Zaman kebodohan. Bahkan alhamdulillah ada Nabi. Kalau dulu sebelum Nabi datang, orang yang punya anak perempuan itu tabu, ya. Bahkan dokter itu pernah memukul anaknya perempuan itu hidup-hidup. Jadi alhamdulillah sekarang wanita diangkat derajatnya karena Rasulullah. Allah berterima kasihlah Bu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ini diangkat derajatnya, ya, sama dengan bapak-bapak, ya. Jadi syukurlah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak Nabi yang harus kita contoh, ya. Boleh kita mencontoh visinya, boleh. Pakai jenggot boleh, bagus. Ini Ustaz tak jenggot. Ngapa kalau jenggot kan bagus sudah. Cucuk sapi. Jenggot bagus, sunnah Nabi. Yang berjenggot jangan dicukur ya. Bagus. Maka itu akhlak Nabi ini liutamima kalimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau mengaku kita umat Nabi Muhammad, contohlah Nabi, akhlak Nabi dalam rumah tangga. Bagaimana akhlak Nabi kepada istri dan anak-anaknya. Suami kalau Nabi manggil istrinya tak kate manggil mama si anu. Ada nama galah. Oi, enak. Nabi itu manggil istrinya itu dengan lemah lembut. Wahai Umayyah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Itu Pak kalau manggil bini di rumah. Tahu tak Bapak ini nak rahasia kesenangan ibu-ibu di rumah. Walaupun kekurangan dikit, duit belanja dikit apa-apa Pak. Asal senang dipuji ibu tuh di telinga. Itu kelemahan perempuan. Sekali-sekali, wahai sayangku, lemak nian masakan sayangku pada malam sore hari ini. Rasa nak nambah lagi padahal gulanya apa punggalannya kebanyakan. Ya. Tapi karena cintanya kita pada istri, kita sanjung seorang istri. Begitu juga ibu-ibu kepada bapak, pada suaminya mencontoh akhlak Nabi. Ya, Siti Khadijah itu sayangnya kepada Nabi. Coba sesekali bapak ibu-ibu itu di rumah. Kalau malam-malam lagi tidur, bapaknya di tempat tidur, coba sekali kecup kening bapaknya. Pernah tak Bu? Bu, pernah tak kecup kening bapaknya?
Bapak pernah tak dikecup ibunya tadi no? Hah? Ini nak mati-matian ke Mekah nak ngecup Hajar Aswad, padahal Hajar Aswad yang hakiki ada di rumah. Itu suami ibu itu. Ya. Maka kata Nabi, seandainya seorang istri boleh menyembah sama manusia, maka suami yang lebih utama. Istri milik suami, suami milik ibunya. Itu kata Nabi. Ya. Maka harus akhlak di dalam rumah. Berumah tangga juga mempunyai akhlak. Baca Kades akhlak, hukuman akhlak, ya. Mudah-mudahan kalau akhlaknya bagus di tengah-tengah masyarakat, tak usah lagi nak kampanye. Tahu, oh bapak ini bagus, pasti dipilih pak. Ya, jangan baik kaget-kaget sekarang ini baca yoyonya. Oi, ya dia ke Maulid Nabi datang terus. Baca mandi dia. Ya bukan sini masuk ke doa. Iya sana, tak tahu kalau sini sama dia. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini, mari kita mencontoh alam Nabi. Bagaimana Nabi kepada seorang non-Muslim pun begitu. Ingat, ada ketika seorang buta pengemis di tengah jalan Yahudi, setiap hari disiapkan oleh Nabi makanannya. Sebelum dikasih ke orang pembuta, dia apa pak? Dilepeh, apa namanya, dikunyah dulu oleh Nabi. Kata pengemis sudah katik lagi giginya, sikok beda katik, lalu ngajar pula itu. Nah dikunyah, dikasihkan kepada pengemis. Sampai ngapain Nabi? Kau tak usah lah dengar ke Muhammad itu. Muhammad juga lah pendusta, galak bohong. Padahal Nabi kasih dia makan itu. Tak usah lah kan. Tetap Nabi tak pernah kasih makan, kasih makan. Tapi suatu ketika Nabi sudah meninggal dunia, Abu Bakar yang gantikan. Wahai Aisyah, apa yang belum kukerjakan yang pernah dikatakan Nabi? Kata Aisyah, wahai ayahku, yang belum pernah dikatakan Nabi, sekarang kau lakukan, yaitu menyuapkan pengemis buta yang ada di pinggir pasar. Kata Abu Bakar, menyuapi pengemis itu. Kata pengemis yang buta, kok lain ini? Biasanya ngasih yang ini lembut, uangnya enak, ini tidak. Apa kata Abu Bakar? Wahai bapak tua, tahukah kamu siapa yang ngasih kamu makan pagi-pagi? Tak tahu aku kan. Yang memberi makan pagi-pagi yang punya itulah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, terkejut pengemis tua ini. Kalau tak kita pak dikatakan tabok kau, kalau kasih kau lemah-lemah kan atau yang kedua kan. Nabi tidak pernah marah, tidak pernah marah Nabi itu. Bahwa yang menyuapi kau itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis, ya Allah, kamu jangan ngatain dia, Allah minta dia, tapi dia baik sama aku. Maka saksikanlah pada saat ini aku mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akhlak Nabi. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, contoh akhlak Nabi. Kadang kita mengaku umat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad tak tahu. Anak-anak Nabi kadang tak tahu. Coba aku tanya ibu-ibu, tapi kok anak Nabi? Oh, ada yang tahu dengan anak Nabi berapa? 10? 7? Ada lagunya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, 2 Ibrahim, ketiga Abdullah, keempat Zainab, Rogaya, Umi Kalsum, Fatimah. Harus tahu pak, anak-anak Nabi ini anak artis tahu. Ya,
Anak etik sih tahu, anak Nabi tidak tahu. Ngaku kita umat Nabi Muhammad. Ajari anak-anak kita, ibu-ibu, dengan lagu-lagu tentang Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, hiduplah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa nabinya? Namanya Nabi Muhammad namanya. Ibunya? Siapa nama ibu Nabi? Hah? Siti Aminah ibunya. Ayahnya? Abdullah nama ayahnya. Di mana lahirnya? Nyasar. Lahir di Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkatnya? Pak Kades. Allah. Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Apa tak lagunya, Pak? Kalau tidak apa? Bu, apa lagu? Yang apa lagu apa? Abang Madun apa sayang? Itu apa ya? Harus tahu kita anak-anak Nabi, lagu-lagu Nabi. Anak-anak kita dikenalkan dengan Nabi. Kalau memang cinta kepada Nabi, akhlak Nabi yang kita contoh. Nabi itu dilahirkan diutus ke bumi ini bukan untuk umat satu. Kalau nabi-nabi lain diutus ke bumi ini untuk umatnya masing-masing. Nabi Nuh misalnya pada umatnya, kaumnya. Nabi Lut kaumnya. Nabi Musa Bani Israel. Nabi Isa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini untuk rahmatan lil alamin. Maka doa Nabi itu nanti yang namanya syafaat pada hari kiamat. Kalau nabi-nabi lain doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa lemparkan tongkat, minta laut dibelah, dikabulkan oleh Allah. Nabi Nuh banjir badai karena umatnya kurang ajar, dihancurkan oleh Allah. Nabi Lut yang kau apa itu? Sodom, lanang sama lanang menanggar. Nah ini kurang ajar nanti. Aku hancurkan. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak nanti pada hari kiamat. Bahkan suatu ketika di Taif, ketika Nabi dilempari batu sampai berdarah, lempari kotoran, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, Nabi berdoalah pada Allah, akan kuangkat gunung Uhud ini, kuhancurkan kaum Taif ini aja. Kata Nabi apa? Jangan, mereka belum tahu. Kalau gitu ada dekengan malaikat mah itu Ustaz, lanjutlah. Kalau Nabi tidak. Siapa itu? Jangan, mereka belum tahu. Itulah Islam. Menyentuh hati. Maka Islam itu kalau kita mengajak orang menyentuh hati. Kedua, bagaimana Nabi akhlaknya? Nabi itu dermawan. Dermawan seorang Nabi. Maka kalau kita ingin mengaku umat Nabi Muhammad, jadilah orang yang dermawan. Pak, dermawan. Jangan ketelit alias bertabasa. Bantu kata pengurus musola tadi, musola yang nak jadi ke masjid. Bagus. Janganlah besar mereka. Bagus. Rumah-rumah tapis bagus. Pesantren ini bagus, dibantu. Rezeki yang Allah berikan ini mengaku umat Nabi harus dermawan. Jangan menyontoh fisiknya, baik kekuatan Nabi yang harus kita contoh. Dermawannya Nabi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhadtani ila ajalin qarib fa asaddaq. Pak, penyesalan orang-orang yang di dalam kubur itu ingin kembali seketik, baik kata izinkan kami kembali.
dunia sedetik, baik kata orang yang sudah meninggal itu. Apa dia nak pergi haji, nak pergi umrah? Tidak. Apa nak membaca Quran supaya balik? Tidak. Apa nak berbakti pada kedua orang tua? Tidak. Apa nak puasa Senin Kamis? Tidak. Apa nak sholat tahajud balik ke Allah? Tidak. Memang semuanya bagus, tapi apa? Fasaddaqa. Ya Allah, izinkan aku sedetik saja kembali lagi ke dunia ini untuk bersedekah. Ya. Maka kalau aku umat Nabi Muhammad, banyak-banyaklah bersedekah, berinfak. Apalagi maulid Nabi ini. Jangan kaget pengurus masjid ini, musola ini datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, malam nanti kita akan mengadakan maulid Nabi. Tanda cintanya kepada Nabi, bolehlah ibu menyumbang untuk meriahkan maulid Nabi. Apa kata bapaknya? Ay, lambat ibunya baru ke pasar asal lagi. Dompetnya dibawa ibu. Lagi bentar lagi. Nah, datang lagi sore lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kita mau maulid Nabi nanti malam, penceramahnya Ustaz Santoso dari sana. Ya, kita nak masak nasi minyak, yang masaknya Pak Mulyadi, Pak Madi. Tapi kurang dana kita nih Bu. Mana? Ay, lambat Pak. Bapaknya baru pergi tadi. Duit dipegang dia, tak katiknya aku ni. Astagfirullahaladzim. Mengaku umat Nabi Muhammad. Ketika diajak memperingati maulidnya, sumbangannya tak katik. Pak mana dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Maka kalau dia seorang muslim mengaku umat Nabi Muhammad, Pak, kita akan maulid Nabi. Siap, apa acara kita? Siapa penceramahnya? Ya, makan apa kita? Oh, nak buat nasi minyak. Siap. Tak usah yang lain nyumbang, aku galau. Tak aku sumbang. Nah, ini baru Pak. Pak calon kades. Ya. Iya. Iya baik. Aku tadi marah dia kan murid aku Pak. Mana-mana nih Pak Sakit mana ini. Ya. Sumpah kalau peringatan maulid Nabi, tanda cintanya kepada Nabi, mengaku umat Nabi Muhammad. Jangan ketik alias kita bahasa yang saya sampaikan di surat Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Sumbangkanlah kata Allah, sedekahkanlah hartamu sebelum ajal menjemput kamu, yang mana meminta kepada Allah, ya Allah tangguhkan semenit baik apa sedetik baik, aku ingin bersedekah. Habis waktu kita. Kalau bisa sedetik aku sedekah, kata yang meninggal itu, seluruh hartaku yang ada di rumah ini aku sedekah ke galau. Karena tahu Pak manfaat sedekah ini ketika di dalam kubur di hari kiamat. Sedikit bayar sedekah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasi minyak itu. Jangan lupa Pak Ustaz ini habis ya. Ayo jangan. Yo bagi lah sininya. Anak-anak jangan lupa bagi itu udah dapat yo kamu ya. Terus ya. Yo terus. Aku tuh mau nasi minyak dulu. Jam berapa ini? 10 menit lagi. Aku janji jam 10 dulu, ada lebih. Iya. Tapi mana tadi aku lupa dari ini. Oh sedekah. Iya. Nah, kalau kita ngomong sedekah lagi buangnya nasi minyak nih Pak. Tahu ya sedekah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta kepada Nabi yang kata-kata tadi, contoh perilaku dan akhlak Nabi. Suatu ketika
Bagi lagu, bagi saya. Iya. Keluar. Bagi mana keluar? Ibu-ibunya dulu saya. Tapi bukan tanda kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya kepada Nabi, begitu sayangnya kepada Nabi. Marilah apa yang menjadi pesan Nabi sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Kalau kita pegang ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, akan selamat diri kita. Apa yang ditinggalkan Nabi? Apa Nabi meninggal memaksa? Tidak. Atau Nabi meninggalkan kendaraan mewah? Tidak. Apa yang ditinggalkan Nabi? Tinggalkan dua pusaka. Kalau kamu pegang ini erat-erat, kamu akan selamat di dunia ini, selamat di akhirat. Apa yang dipegang? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang kita pegang, baca Al-Quran bagus, mempelajarinya memang bagus, dengan tajwid yang bagus. Tapi Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi Al-Quran harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu usaha. Maka Nabi itu Al-Quran jalan, alam Nabi itu Al-Quran. Maka hiduplah kita dengan Al-Quran. Al-Quran akan selamat. Memang anak-anak ini perlu kita belajarkan Al-Quran. Masukkan sekolah-sekolah, bermalam lapis harus. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau kita yang sudah tua-tua ini, bukan tidak boleh membaca Al-Quran, harus bagus. Tapi bagaimana kita membaca ayat Al-Quran itu dapat kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari? Kata Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat, kerjakan sholat dan bersedekah, berinfak. Al-Quran harus kita jalankan. Disuruh sholat ketika azan harus cepat-cepat datang ke masjid. Ini yang manggil Allah. Panggil Pak RT lagi cepat. Panggil Allah. Lagi dulu, bentar lagi. Pada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengaku umat Nabi Muhammad. Sholat dan pernah berjamaah. Nabi itu berjamaah sholatnya di masjid. Bahkan suatu ketika itu walaupun dia sakit sampai tergeret lagi ke masjid. Nah kalau di sini sholat, ya berjamaah lah. Karena Nabi paling senang lihat yang berjamaah, sholat berjamaah. Ya, ini sunnahnya. Nah, sunnahnya harus kita jalankan sehari-hari di rumah baik, tidak usah jauh-jauh. Pak, di rumah baik betul tak kita menjalankan sunnah Nabi? Tak usah jauh-jauh. Di kamar mandi baik. Jangan coba-coba kamu ngantung sempak pakaian dalam di kamar mandi. Di kamar mandi itu tempatnya jin loh. Maka pakaian-pakaian kotor jangan pernah digantung, masukkan ke tempat ember, ditutup. Tidak boleh. Sunnah Nabi kalau pakai kotor, masukkan dalam ember, ditutup, jangan digantung. Jadi kalau kebiasaan, Nabi pagi digantung. Apalagi jemuran yang ibu-ibu ini, betul ibu-ibu. Kalau jemuran jangan sekali-sekali taruh di luar. Kalau sudah malam, dibawa ke dalam rumah. Mengapa? Kalau di luar yang menempel itu akan menempel jin. Nah, baru tahu Pak ya? Baru tahu. Pak itu juga di rumahku kalau ada makanan tutupi di rumah itu. Jangan terbuka makanan. Ini menjalankan sunnah Rasul, sunnah Nabi. Mengaku umat Nabi harus menjalankan sunnah Nabi. Nabi puasa Senin Kemis, kita pernah tak puasa Senin Kemis? Hah? Nabi lagi puasa Senin Kemis. Bahkan puasa hari Senin. Kenapa ditanya mengapa anda puasa hari Senin? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Mengapa hari Kemis? Karena hari Kemis itu amalan diangkat ke
oleh Allah. Maka disunahkan kita puasa Senin ke cintanya pada Nabi, karena Nabi lahir hari Senin, kita puasa sunnah. Ini kalau memang kita cinta kepada Nabi, harus menjalankan sunnah Nabi, ikuti sunnah Nabi, apa yang dikerjakan Nabi kita jalankan. Ya itu. Salawat seperti tadi yang disampaikan oleh adik-adik kita di dengarkan tadi tentang kisah riwayat. Ya, tahu nggak yang dibaca tadi? Tahu dengan baik kan? Ya. Kalau mengerti, sejuknya di hati, ingin kita bertemu Nabi dengan Rasulullah karena hadir. Kalau tidak tahu sudah, ini banget. Maka harus tahu. Banyak bersolawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tahu sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wah, lihat ini pesawat sejuk. Atau lagi lain, Yasin Toha Sallallahu ala Muhammad, Yasin Toha Sallallahu ala Muhammad, Yasin Toha Sallallahu ala Muhammad, Yasin Toha Sallallahu ala Muhammad. Itu nama Nabi. Yasin itu nama Nabi, Toha nama Nabi, Ahmad nama Nabi. Banyak nama Nabi, hampir 500. Ya, maka banyak-banyaklah menyebut nama Nabi. Kalau kita ingin mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Setiap malam Jumat mungkin di musola ini adakan sholawatan. Maka akan kalau nikmat itu Allah mencucurkan rahmat. Maka orang yang dekat dengan Nabi itu akan mendapatkan keberkahan. Ingat ketika waktu Nabi lahir, siapa yang menyusuinya? Halimatus Sa'diyah. Dia ke kota Mekah, Halimatus Sa'diyah bawa apa namanya keledai kurus. Ketika dia mendapat susuan Muhammad yang masih bayi itu, keledainya itu jadi gemuk kuat. Karena zaman dulu itu kalau dia bangsa Arab itu di Mekah itu, kalau anak yang lahir itu disusui orang lain. Orang lain dapat galau duluan, Halimatus Sa'diyah ini belum. Allah berkehendak Halimatus Sa'diyah inilah yang akan menjadi menyusui Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi, orang yang dekat dengan Nabi itu akan keberkahan. Lihat keledainya gemuk. Halimatus Sa'diyah yang tadi kurus, tidak ada air asinya, oleh Allah diberikan air asi banyak bisa menyusui Nabi. Di rumahnya yang padang tandus, ketika dia membawa Nabi ke rumahnya, subur rumah Halimatus Sa'diyah, rumputnya tidak kaki adul, keberkahan. Maka banyak orang membuat nama Nabi kita tadi Muhammad, tapi kadang salah manggilnya. Kita buat nama Muhammad, manggilnya Muhammad. Muhammad itu bahasa Arab Pak, artinya mati. Padahal Muhammad itu orang yang mulia. Banyak orang Muhammad, tapi ada seorang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya beda galak kita pakai. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Ada yang nama Abu Jahal? Tak kafir. Yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal. Bahkan ada satu riwayat
Abu Lahab itu ketika peringatan Maulid Nabi ataupun Nabi, hari kelahiran Nabi, maka siksanya di api neraka itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap Maulid Nabi. Sebenarnya Abu Lahab ini Pak cinta pada Muhammad karena pamannya, tapi karena sombong tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad ini, maka dia karena dia penguasa Quraisy, jagalah dia karena sombong dia itu Abu Lahab. Maka di dalam Al-Quran diabadikan surat Al-Lahab, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, setiap peringatan Nabi Muhammad, peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, ya, jangan sampai banyak kita lupa, ya. Jangan sampai mengharapkan nasi minyak ini. Paling dari peringatan Maulid Nabi ini harus ada perubahan dalam diri kita masing-masing, ya. Yang tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya musuhan jadi baikan dengan tetangga dan musuhan. Ingat, kalau Muhammad Nabi harus akur dengan tetangga, harus baik, tidak boleh memusuhan, Bu, ya. Itulah hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini, mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Sudah jam 10, saya janji Pak, inilah yang dapat saya sampaikan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti ketika yaumul akhir akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.